Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Nggak mungkin saya tega bunuh dia. Nggak mungkin, demi Allah. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono menemui puluhan orang yang tergabung dalam gerakan Suara Rakyat Sumatera Barat yang mendatangi kantor kepolisian daerah setempat pada Rabu 26 Juni 2024. Kedatangan mereka untuk menyuarakan penuntasan kasus Afif Maulana, seorang bocah 13 tahun yang ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo Bung, rebut kembali. Indonesia dalam bahaya. Alarm perpecahan, alarm keculasan, kesadisan, kezaliman, alarm koruptor, alarm kerakuan-kerakuan demoralisasi. Betul. Berbagai persoalan yang sedang terjadi, maka semua kita harus terus menghidupkan jiwa patriotik bahwa Indonesia membutuhkan pejuang-pejuang yang bernafas panjang, yang berhaluan kesatuan dan keadilan nasional untuk kedaulatan rakyat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung kameramen, boleh dibuka beritanya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bung Alfian. Mudah-mudahan hari semakin hari Indonesia semakin baik Bung Alfian, karena semakin banyak yang terungkap hal-hal buruk nih Bung Alfian. Contoh misalkan seperti kilometer 50, pembantaian sadis yang sampai hari ini dalang dan pelakunya masih seolah-olah tidak ada masalah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terungkap. Nah Bu Alfian, kini yang akan kita bahas masih tentang adik kita Bu Alfian dari Sumatera Barat, Afif Maulana, yang diduga dianiaya dan dibunuh oleh polisi Bu Alfian. Nah Bu Alfian, saya mendapatkan berita, karena waktu itu sempat diposting oleh orang, ini bener nggak ya beritanya? Saya langsung cek dari tempo.co, bener Bu Alfian. Jadi ini sangat memilukan, karena judulnya dari Tempo adalah teman Afif Maulana sebut polisi juga paksa remaja lain berciuman sesama jenis. Nah ini menurut saya harus diaudit nih kelakuan polisi ini Bu Alfian. Jadi kalau saya mendengar kemarin Bu Alfian sedang di perjalanan menyimak ada salah satu dari LBH Padang, itu saya melihat polisi itu fokus bagaimana seolah-olah Afif ini penjahat, pantas dibunuh. Nah ini saya melihat Bu Alfian, pun ada anak-anak yang melakukan tawuran, emang SOP-nya ngadepin orang tawuran dibunuh? Kan enggak Bu Alfian menurut saya. Jadi mungkin untuk sesi awal ini, apa respon Bu Alfian dengan perkembangan kasus ini dan berita yang tadi saya sampaikan Bu Alfian? Silakan. Pertama, saya mencoba menyimak sebuah siaran langsung dengan durasi sekitar 30 menit dari TV Padang atau Padang TV. Yep. Sekali lagi pemirsa, saya Alfian Tanjung, generasi tepian dan meninjau. Saya tetap ingin mengatakan Afif Maulana adalah keponakan saya dalam konteks ikatan kekeluargaan keluarga Minang. Ya. Saya ingin katakan bahwa Afif adalah anak, boleh dibilang bocil. Dia punya penampilan sangat sederhana, bersahaja, bahkan kemana-mana selalu bicara sama Uni Anggun, sama ibunya untuk kemana-kemana. Dan yang jelas, ini proses kebohongan yang sangat luar biasa. Dibilang Afif ini anggota geng lah, ini apa-apa aja kepala juga. Geng ya, kepala geng lagi, bawa pedang lah, segala macam lah. Yang jelas apa yang disampaikan tentang Afif hanya proses framing agar orang punya permakluman terhadap sikap yang dilakukan kepadanya. Itu mungkin satu hal. Yang kedua, ketika ada berita semacam proses menyuruh saling berciuman sesama jenis, ini berarti bisa diduga bahwa di antara oknum-oknum polisi tadi diduga dia punya kecenderungan seperti itu. Jadi artinya ini ada penyakit LGBT di lingkungan kepolisian. Berarti harus ada semacam cek atau semacam seleksi atas audit keanggotaan secara nasional. Ada berapa banyak polisi yang cenderung LGBT, yang relasi seksualnya menyimpang, suka dengan sejenis, ini berarti tambah tidak baik untuk dibiarkan.
Begitu respon awalnya Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian. Kalau memberikan hukuman ciuman sesama jenis, berarti diduga pelaku itu ada yang kelainan seperti itu, dan ya itu wajar kalau akhirnya mereka membunuh, Bu Alfian. Iya. Karena yang sering saya dengar dari Bu Alfian, orang-orang yang punya kelainan itu cenderung mereka punya cemburu yang tidak normal dan akan nekat melakukan hal-hal sadis. Nah, Bu Alfian, kalau kita baca cuplikan atau potongan dari berita ini, gini Bu Alfian, tak hanya Afif, sejumlah remaja lain juga diduga mengalami kekerasan oleh polisi berdasarkan laporan majalah Tempo yang berjudul Siapa Pembunuh Afif Maulana. Usai kejadian, keluarga Afif mendatangkan remaja berinisial A sebagai saksi dari Lembaga Bantuan Hukum Padang untuk berkonsultasi 12 Juni 2024. Berdasarkan penuturan kepada LBH Padang, A mengaku bersama Afif pada Ahad dini hari. Namun A melihat Afif terakhir kali Afif sempat berdiri dan dikelilingi oleh beberapa polisi yang memegangi rotan usai motor yang ditumpangi keduanya ditendang polisi. Kemudian A dan belasan orang lainnya yang ditangkap pada malam itu diduga dianiaya oleh polisi, dipukul, disetrum, dan dipaksa melakukan tindakan tidak manusiawi. Kemudian mereka diboyong ke kantor Polda Sumbar. Di sana mereka juga disiksa dan disuruh berjalan jongkok hingga berguling-guling sampai muntah. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan mereka dipaksa berciuman sesama jenis. Dipukul, disetrum, kemudian disuruh ciuman sesama jenis. Ini mah bukan hukuman untuk geng motor, Bung Alfian. Anggaplah Bung Alfian, anggap korban adalah ketua geng motor. Ya sekelas umur 13 tahun ngapain sih Bung Alfian? Bunuh presiden? Kan enggak. Bunuh wakil presiden? Kan enggak Bung Alfian. Ini kan pasti bisa dihadapi dengan humanis Bung Alfian. Jadi menurut Bung Alfian ini kenapa Bung Alfian? Saya khawatir masyarakat menormalisasi ketika aparat membunuh warganya sendiri Bung Alfian. Ya yang jelas saya tanya dulu ya secara manusia. Lo yang para polisi-polisi, emang lo nggak punya anak? Betul. Anak lo digituin gimana? Itu anak sampai mati, dan penjelasan dari pihak dokter forensik saja udah nggak ada alasan untuk Anda menyebut dengan omongan-omongan yang ngawur-ngawur gitu. Jadi saya ingin katakan buat pemirsa bahwa ini merupakan sebuah pertanda Allah akan buka aib-aib mereka. Betul. Allah akan bongkar. Bagaimanapun kasus Vina juga sangat menimbulkan tanda tanya besar. Dan kita akan terus mendorong agar KM50 dibuka filenya. Ya. Karena bagaimanapun KM50 merupakan sebuah tragedi kemanusiaan, pembantaian sadis. Nah, kembali kepada persoalan Afif Maulana. Yang jelas ini merupakan sebuah kebohongan yang menurut saya bukan hanya di tingkat polsek. Tingkat Kapoldanya pun diduga berbohong. Karena dibilang tidak diapa-apakan. Yang paling jelas berbohong adalah ketika kasusnya dibilang sudah ditutup, orang yang ngomong dia kok direspon oleh anggota DPR RI. Yeah. Lalu dia bilang lagi bahwa nggak ada tuh berita bohong. Yeah. Yang mengerikan adalah dia bersumpah dengan sangat meyakinkan, kalau anak buah saya berbuat salah, saya yang bertanggung jawab. Hati-hati ya Pak Kapolda, Anda ini bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dalam Islam, qasam itu akan dijawab Allah di dunia sebelum di akhirat. Tentu bagi saya, kasus Afif Maulana merupakan ujung gunung es yang akan terus bergulir keras dan akan menggulung semua para pelaku-pelakunya. Hai polisi-polisi, hai aparat-aparat yang kalian harus melindungi rakyat, memberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan. Kalian menteror pamannya, menteror ibunya, tidak boleh menengok dan tidak boleh memandikan mayatnya, jenazahnya, nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh dilihat. Semua kebohongan-kebohongan kalian akan dibongkar oleh seluruh mata, telinga, dan medsos yang siap untuk memberitakan kejahatan kalian dan berbagai kejahatan oknum-oknum kasus-kasus lainnya. Iya, Bung Alfian, memang banyak sekali yang mereka tutupi, misalkan kasus Sambo CCTV hilang, kemudian kilometer atau pembantaian kilometer 50 CCTV hilang. Untuk kasus ini katanya CCTV-nya tidak berfungsi. Nah, banyak CCTV yang ketika kalau di video itu saya dengar kalau pelakunya polisi, CCTV-nya tiba-tiba tidak berfungsi, Bung Alfian. Nah,
Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini jangan sampai lewat Bung Alfian kasus ini. Kita sebagai masyarakat, bahkan Bung Alfian saya rasa tidak membenci institusi kepolisian, tapi kita membenci mereka yang katanya seorang polisi, yang katanya pengayom masyarakat, justru melakukan pemukulan, penyetruman, bahkan memaksa orang ciuman bersama sesama jenis, Bung Alfian. Ini kan sangat biadab. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian kepada seluruh warga Sumbar dan juga orang Padang, kita menyebut orang di luar Sumbar menyebutnya orang Padang, agar mereka tetap kompak, Bu Alfian? Karena beberapa postingan saya melihat banyak mahasiswa yang sudah menyampaikan solidaritasnya untuk Afif Maulana dan teman-temannya. Dan juga apa pesan Bu Alfian untuk orang di luar Sumbar? Jangan juga diam ketika melihat masalah ini, Bu Alfian. Untuk closingnya, silakan Bu Alfian. Pertama, CCTV ya. CCTV menurut saya, kalau kita ingat kasus Sambo itu kan sempat dilacak, ternyata ada di gudang dari orang yang badan dan tatonya persis sebagai pembawa mobil yang pernah membunuh 6 syuhada FPI. Nah, itu juga catatan penting, itu yang pertama. Nah, CCTV-nya harus tetap dicari, karena CCTV itu kan tidak melulu hanya milik kepolisian, karena kan beberapa toko, beberapa gedung kan juga punya CCTV yang ada di sekitar situ. Itu kan bisa diambil, dan semuanya kelihatannya sudah di-sweeping oleh aparat. Yang kedua, menurut saya harus segera, apakah apakah DPR untuk mengevaluasi pengiriman polisi ke pusat pendidikan Partai Komunis Cina. Karena semua orang tahu, sejak bulan September tahun 2017, perwira bintang 1, bintang 2 diberangkatkan ke pusat pendidikan Partai Komunis Cina di Beijing. Ngapain lu ke sono? Yang jelas, pendidikan itu dievaluasi dan dihentikan, dan harus diaudit baik pembiayaannya maupun orang-orangnya. Setelah dididik di sana, lu punya kemampuan apa, kemauan apa. Yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat Sumatera Barat. Sekali lagi, ambo orang awak dan ada di rantau. Nggak terima apa yang terjadi kemenakan ambo dan bernama Afif Maulana. Silakan para seluruh masyarakat Minang, masyarakat Sumatera Barat, gelombang daripada semangat perjuangan Tuanku Imam Bonjol dan bukti daripada Sumpah Marapalam dan seluruh banyak doktrin-doktrin yang kita punya, prinsip-prinsip hidup kita yang telah kita miliki, dengan semangat berjuang menegakkan kemerdekaan negara kita yang dalam bahaya dan menegakkan keadilan bagi orang yang dizolimi. Dan berikutnya, untuk masyarakat di luar Sumatera Barat, kita harus berhitung, sesungguhnya di kampung-kampung kita juga terjadi hal yang tidak jauh berbeda. Berbedanya mungkin hanya waktu dan modus dan keberanian untuk mengungkap. Betul. Dan yang terakhir sekali, kepada seluruh masyarakat kita, mari kita terus menggelorakan no viral, no justice. Betul. No viral, no justice. No viral, no justice. Dan kita nyatakan, yang benar harus berani. Berani karena benar. Jatuhkan rasa takut kepada para penjahat, orang-orang yang berjiwa culas, orang-orang yang berjiwa licik, orang-orang yang zalim. Kita akan buat mereka menangis di hadapan para pejuang keberanian. Itulah semangat kita semua untuk memberantas kemungkaran, ketidakadilan, kezaliman, dan aparat-aparat yang bersifat tidak manusiawi dan bersikap zalim. Saya nyatakan, ini bagian daripada ekspresi sadar dari seorang Alfian Tanjung. Saya betul, Bung Kameramen, tidak membenci instansi kepolisiannya. Betul. Saya membenci yang berbuat jahat, berbuat curang, berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.